Lagi antri nih, Bu Riani sih. Ya Pak. Sudah selesai atau belum? Belum ada panggilan. Saya terakhir. Ya. Tina juga ya. Halo Ibu. Ya, Ningsih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya mana? Oh ya sebentar. Sebentar Pak. Lagi loading nih Pak. Sini sudah terbuka dari tadi. Saya sudah buka video dari tadi. Belum kelihatan itu? Iya, mungkin sedang loading ya Pak ya. Nanti jangan lupa merekam ya, Bu Ria. Iya Pak. Sudah dari tadi masih di ruang besar sudah saya rekam tapi lupa. Si proses ini Ibu? Iya Pak. Saya juga lihat saya nggak ada gambarnya tapi di sini video sudah saya buka. Ibu gambarnya nggak muncul jadi kita sulit. Ya Pak. Sebentar Pak. Ini. Ya, monggo. Ya. Kita dulu. Kenapa ya Pak? Apa keluar dulu Pak? Masuk lagi. Sudah Pak, sudah terlihat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Ibu Bu Rianingsih ya. Iya Pak. Untuk ujian komprehensif yang pertama Ibu harus presentasi ya di depan tim penguji ini. RPP Anda dipresentasikan ya maksimal 7 menit ya. Maksimal 7 menit. Apa temanya, apa tujuan pembelajaran dan seterusnya ya. Jadi diatur waktunya ya, maksimal 7 menit. Yakinkan kepada penguji ya, yang ditulis itu dipahami oleh Ibu. Kami persilakan. Boleh ganti background dulu Pak. Ini tadi terlempar. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urianingsih. Saya akan mempresentasikan RPP yang saya buat. Share screen dulu ya Pak. Sudah terlihat Pak? Belum, masih proses. Oh, lama ya? Iya Pak, loading Pak. Baik, sambil menunggu share screen saya akan presentasikan. Jadi saya akan membawakan materi pernikahan dalam Islam. Di sini termasuk ranah fikih ya dalam pelajaran agama Islam kelas 12 di semester ganjil. Adapun kompetensi menyangkut 4 kompetensi inti spiritual, kompetensi inti 2 sosial,
KI 3 pengetahuan dan KI 4 itu keterampilan. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi 1.6 meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Diturunkan dalam indikator pencapaian kompetensi menerima dan mengakui kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian KD 2.6 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Diturunkan dalam indikator pencapaian kompetensi 2.6.1 menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun KD 3.6 menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Di sini ada 6 indikator yang mau disampaikan dalam pertemuan pertama. Yang pertama menjelaskan pengertian pernikahan. Yang kedua menjelaskan hukum pernikahan dalam Islam. Kemudian menyebutkan dalil nakli tentang pernikahan. Yang kelima menjelaskan syarat dan ketentuan nikah dan menjelaskan ketentuan perkawinan di Indonesia dan menyimpulkan hikmah pernikahan. Adapun yang lain nanti akan disampaikan pada pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian tujuan pembelajaran melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, resitasi, demonstrasi dan debat. Ini demonstrasi dan debat ini nanti, maaf saya salah tulis di sini, ini untuk pertemuan ketiga, serta teknik model pembelajaran problem based learning. Ya, peserta didik diharapkan mampu menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Ini yang KI 1 indikatornya. Kemudian peserta didik mampu menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam dengan baik dan benar. 3.6 peserta didik mampu menganalisis ini setelah mengikuti pembelajaran, ya, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan benar. Yang 4.6 peserta didik mampu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam dengan benar. Di sini yang untuk 3.6 ini masuk ke ranah C4 dan C5, yaitu menganalisis ya dan mengevaluasi. Kemudian yang peserta didik mampu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam ini masuk ke C6, yaitu menyajikan karya ya, hasil karya di sini menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian materi pembelajaran pengertian pernikahan, hukum pernikahan dalam Islam, kemudian dalil-dalilnya, ada rukun dan syarat nikah. Di situ juga nanti dilengkapi dengan kewajiban, hak dan kewajiban suami istri. Kemudian juga ada wanita yang haram untuk dinikahi. Kemudian ada rukun dan syarat nikah, ketentuan perkawinan di Indonesia. Sedangkan yang lain untuk pertemuan kedua dan ketiga. Kemudian pendekatan menggunakan student center approach dan pendekatan scientific, di mana dalam pendekatan ini ada proses mengamati, menanya, mengamati itu nanti disajikan ada video, kemudian ada melalui PowerPoint ya di Infocus, ada mengenai materi pernikahan dalam Islam, ada video hikmah di awal pembelajaran. Kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning, karena untuk sekarang ini diharapkan peserta didik ini mampu menyelesaikan masalah, di mana model pembelajaran problem based learning ini mengambil dari teori belajar konstruktivisme, di mana pengetahuan itu akan didapat dengan
berdasarkan proses pembelajaran. Kemudian metodenya ada ceramah, tanya jawab, ada diskusi kelompok, ya. Kemudian demonstrasi ini ada pada praktek ya, ranah psikomotorik. Nah, kemudian kegiatan pembelajaran pertemuan pertama pendahuluan, guru memberi salam, mengecek absen, kerapihan pakaian, kebersihan kelas, dan lain-lain. Kemudian membaca peserta didik memimpin doa, kemudian ada tadarus di sini berkaitan dengan materi pembelajaran hari itu. Kemudian menjelaskan penjelasan tentang tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian ada persepsi, di situ ditampilkan video hikmah berupa lagu ya, tapi lagunya itu isinya tentang materi pernikahan, di mana merupakan sebuah kisah dari ada aspek perilaku ya, akhlak yang disampaikan bahwa peserta didik diharapkan bisa meneladani akhlak dari pemuda tersebut, yaitu tentang kejujurannya. Kemudian di kegiatan inti, peserta didik diminta membuat kelompok, kemudian disajikan permasalahan tentang ketentuan dalam pernikahan, yaitu mengambil tema dari mengambil artikel yang didapat dari internet tentang permasalahan mengenai ketentuan pernikahan. Misalnya dalam hal ini pernikahan yang dilarang dalam Islam. Jadi peserta didik diminta mencari solusi sebelumnya, setelah mempelajari, mengumpulkan data tentang masalah tersebut, kemudian diminta untuk mencari solusi bagaimana supaya tidak terjadi yang. Kemudian di kegiatan penutup ada refleksi, memberikan kesimpulan, dan diberikan atau evaluasi berdasarkan 3 aspek, mulai dari pengetahuan, sikap, dan motor atau keterampilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini loading lagi nih Pak, share screen-nya. Mohon masukan. Ditutup aja enggak apa-apa. Ya. Oh, sudah. Baik. Saya akan melanjutkan, nanti saya akan gantian sholat asar dengan Prof. Imam. Nah, saya akan menggali informasi dari Bu Rianingsih yang pertama. Ingin bertanya tentang fungsi RPP itu apa, Bu Ria? Fungsi utama RPP. Ya, apa fungsi RPP? Ya. Ada 2 fungsi RPP apa Ya, saja? Fungsi yang pertama yaitu sebagai acuan kita dalam melaksanakan atau mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, supaya lebih terarah, guru lebih terarah dalam menyampaikan pembelajaran supaya tidak melebar ke. Sama ya. Oke. Tadi apa fungsi sama? Sama. Maaf Pak, nggak Ya, ini loading di sana. itu dua-duanya fungsi pelaksanaan ya. Jadi nyambung itu, jadi fungsinya sebagai apa? Sebagai Suaranya nge-lag Pak. Oh, jaringannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.